Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan karena itu mari kita melihat mengenai informasi terbarunya ya, antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung 1 bulan ini ya. Dan tentu kita terus mengharapkan semoga di sana situasinya segera membaik. Di sini kawan-kawan, ini beberapa jam yang lalu saya coba kasih tahu dulu ya. Ini dia ya, citra satelit tunjukkan militer Israel mengepung kota Gaza. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa ya Bapak Ibu semua, agresi militer Israel melalui jalur darat ya semakin dekat ke kota Gaza, kota terbesar dan terpadat di jalur Gaza Palestina ya, berdasarkan citra dan video satelit Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini jelaskan bahwa pada kemudian ya pada tanggal 31 Oktober yang lalu ya, militer Israel ini juga sudah masuk ke jalur Gaza lewat Beit Hanoun ya, dan bergerak ke selatan menuju kota Gaza. Pada hari yang sama, tentara Israel IDF tiba di bagian utara kota Gaza. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini perkembangannya lah. Pada Rabu pada tanggal 1 November itu dikatakan bahwa satelit Badan Antariksa Eropa yang menangkap gambar dan dengan indikasi tentara Israel hanya ya sekitar sekilometer saja dan mengelilingi kota Gaza. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya juga di sini lebih lanjut dijelaskan ya, bahwa pada tanggal ya 3 November teman-teman semuanya, berarti ini kemarin ya, di waktu setempat ya, juru bicara dari pihak IDF menyebut bahwa pihaknya sudah mengepung kota Gaza baik dari darat, laut, dan udara. Berarti ini memang sudah dikepung total kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Dan kalau kita perhatikan seperti yang disampaikan oleh Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu beberapa hari yang lalu ya, sekitar Bapak Ibu 10 hari ataupun 2 minggu lebih yang lalu ya, bahwa mereka ini memang akan tetap ya melakukan serangan pembalasan terhadap pihak Hamas ya, bahkan mereka juga menolak gencatan senjata Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa pihak dari IDF yang mengepung Gaza dari udara, darat, dan laut yang mengelilingi kota Gaza dan sekitarnya. Ini disampaikan oleh juru bicara IDF yaitu Daniel Hagari, yang juga menyebut bahwa tentaranya ini Bapak Ibu, menghancurkan infrastruktur ya yang ada di kota Gaza Bapak Ibu. Lalu kemudian lebih lanjut ya, citra satelit dan rekaman video juga menunjukkan bahwa pihak dari Israel ya di Jalan Salah al-Din, sebuah jalan raya yang membentang sepanjang jalur Gaza. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa mereka menghalangi siapapun yang berada di kota Gaza bergerak ke selatan, meski sebelumnya mereka juga meminta warga evakuasi ke selatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau mengenai informasi bahwa pihak dari militer Israel meminta warga untuk keluar dari kota Gaza, itu memang beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu ya, dan itu disampaikan dalam beberapa uraian ya. Pihak dari Israel memberikan ultimatum itu sekitar 24 jam Bapak Ibu ya, seingat saya ya, kalau saya tidak salah informasinya itu. Berarti ini memang Bapak Ibu ya, sudah ada informasi perkembangannya, Israel sudah tidak lagi mengizinkan ya sudah tidak lagi mengizinkan Bapak Ibu ya. Ya mungkin mereka punya antisipasi ataupun bagaimana, tapi sepertinya di sana semakin mencekam ya situasinya, dan itu sebabnya kita mengharapkan semoga segera membaik ya. Lalu kemudian juga di sana bahwa serangan Israel ke Palestina ini juga membuat jumlah korban sipil katanya semakin banyak ya. Di situ dikatakan bahwa tercatat ya, setidaknya ini sudah lebih dari 9.150 ya orang Palestina di Gaza kemudian menjadi korban ya, menambah daftar korban di wilayah sempit berpopulasi padat itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya situasinya yang sedang berlangsung di sana. Bahwa juga di sini dikatakan PBB ya pada Jumat yang lalu sudah menyatakan bahwa banyak sekali yang menjadi korban Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya, seperti yang teman-teman semua bisa perhatikan di sini ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa pengeboman fasilitas kesehatan dan rusak ya, atau tidak berfungsi, pengungsian dalam jumlah besar, pasokan air dan listrik habis. Nah, Bapak Ibu semua, memang situasinya di sana kalau kita perhatikan ini sudah berlangsung 1 bulan ya. Jadi sudah berlangsung 1 bulan dan situasinya semakin mencekam Bapak Ibu ya. Itulah yang kemudian terjadi di sana, dan tentu ya sekali lagi saya mau sampaikan semoga situasi ini segera teratasi ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua ya, ini beberapa hari yang lalu ya, bahwa tank-tank Israel masuk Gaza disambut oleh rudal pihak Hamas ya. Jadi kawan-kawan semua, ini memang situasinya ini saling adu kekuatannya. Baik dari pihak Israel yang sudah bertekad untuk melakukan pembalasan terhadap pihak Hamas, maupun dari Hamas juga yang aktif memberikan respon ya terhadap serangan-serangan Israel. Dan karena itulah ya, Bapak Ibu semua, saya senang sekali sampaikan bahwa semoga situasi di sana memang segera membaik ya, secepat-cepatnya. Kasihan warganya Bapak Ibu ya. Dan lagi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa ini tidaklah terkait dengan isu agama ataupun perang agama, jauh daripada itu semua ya. Karena ini kan opininya Bapak Ibu nampaknya cukup ramai juga ya. Ini saya lihat bahkan beberapa komentar netizen tuh Bapak Ibu ya, ketika menyampaikan komentarnya, wah ini selalu dikait-kaitkan dengan agama Bapak Ibu ya.
teman-teman semua selalu dikaitkan dengan agama ya. Saya juga heran ya kenapa ya selalu kemudian dikaitkan dengan agama ya, padahal jelas sekali situasi yang sedang berlangsung ini banyak sekali informasi yang bisa kita akses ya, terutama dari media-media luar ya, secara jelas bahkan dari pihak Israel yang sudah menyampaikan deklarasi perang terbuka terhadap pihak Hamas ini, menyampaikan bahwa ini perlawanan terhadap Hamas bukan terhadap warga Palestina. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa pada kedua belah pihak, baik dari pihak Israel maupun dari pihak warga yang ada di kota Gaza, itu ada yang kemudian menjadi korban Bapak Ibu ya. Dan karena itulah justru sebenarnya ini sesuatu yang bagus sekali untuk dielaborasi. Mengapa ketika pihak dari Israel memberikan kesempatan ataupun ultimatum kepada warga Gaza segera meninggalkan kota, kenapa justru pihak Hamas meminta warga untuk tidak mengindahkan ataupun mengabaikan himbauan dari pihak Israel tersebut? Padahal katanya warga Palestina ini dibela oleh pihak Hamas ya, jadi mereka melakukan serangan itu karena agresi dari Israel dan segala macamnya. Ya, tapi kenapa kemudian justru ya himbauan Bapak Ibu ya Hamas terhadap warga Gaza yang mengatakan bahwa jangan menuruti apa kata Israel, ya justru ini kan menempatkan warga dalam posisi bahaya. Nah, harusnya kalau mereka sungguh membela warga, ya, maka yang pertama mereka lakukan adalah memposisikan ya dan menempatkan warga pada posisi yang aman, pada tempat yang tepat, Bapak Ibu ya. Tapi justru yang mereka menyampaikan warga tetap saja di kota katanya. Nah, ya, jadi memang yang kemudian menjadi tanda tanya Bapak Ibu, dan seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu itu Presiden Palestina ya menyampaikan bahwa pemerintah yang sah adalah PLO, dan juga serangan Israel ya ataupun serangan Gaza ya itu tidak, serangan Hamas kawan-kawannya pada tanggal 7 Oktober itu tidak mewakili ya, tidak mewakili warga Palestina. Jadi memang akhirnya kontradiktif kawan-kawan ya. Kalau beberapa penggemar ataupun pendukung Hamas di bangsa kita ada yang menyampaikan bahwa wah Hamas luar biasa dan segala macamnya, ya teman-teman begini ya, saya mau ingatkan kepada kita semua ya. Ketika pertama sekali pihak dari Israel ya diserang oleh pihak Hamas ini ya, tidak ada Bapak Ibu yang berbicara mengenai kemanusiaan. Saya lihat ya dalam beberapa informasi yang saya akses kawan-kawannya, saya belum menemukan ada orang yang berkata bahwa wah kasihan ya korban yang ada di pihak Israel, terutama mereka yang warga biasa yang tidak mau ikut campur terkait dengan situasi ini ya, yang peduli terhadap sesama manusia ya, terutama yang usianya di bawah dan segala macamnya. Tidak ada Bapak Ibu, semuanya bergembira, bersorak-sorai bahwa Israel katanya serang Hamas, katanya ini sudah tepat ya. Lalu kemudian ketika Israel melakukan serangan balasan, barulah ramai-ramai ya muncul gagasan-gagasan kemanusiaan dan segala macamnya, mengecam Israel dan segala macamnya ya. Tapi ketika ada pihak korban pertama dari Israel akibat dari ulahnya Hamas, tidak ada yang bicara korban dari pihak Israel Bapak Ibu ya. Tidak ada yang peduli ya. Nah, itulah situasinya. Memang inilah kondisinya kalau sudah berpihak ya. Jadi objektivitas penilaian itu kawan-kawan sangat susah untuk kita bisa temukan ya. Nah, sekarang sudah ada serangan balik dari Israel, bahkan Israel tidak mau berhenti. Nah, sekarang ramai-ramai yang mengecam, mengutuk dan segala macam. Tapi ketika Hamas menyerang pertama sekali Israel ya, itu tidak ada yang mengecam, tidak ada yang mengutuk Hamas kawan-kawan, bahkan banyak yang bersukaria, banyak sekali yang bergembira ya. Itu situasinya Bapak Ibu ya. Ya, tidak. Nah, coba bayangkan kalau misalnya sikap dari Hamas itu ataupun serangan pertama itu dilakukan oleh Israel kepada Hamas ataupun kepada warga yang ada di Palestina, oh pasti lebih ramai lagi kawan-kawannya ceritanya ya. Tapi giliran Hamas yang melakukan dan menyebabkan situasi sekarang ini, sepertinya semuanya adem ayem Bapak Ibu ya. Awal-awal itu nampaknya justru Hamas dipuji-puji ya. Wah, Hamas luar biasa bisa menerobos Iron Israel dan segala macamnya. Lalu Israel lakukan serangan bertubi-tubi, baru semua bersuara Bapak Ibu yang mengenai kemanusiaan dan segala macamnya ya. Saya secara pribadi melihat bahwa yang mengharapkan kedua belah pihak ataupun situasi seperti ini ya tidak boleh terjadi, karena baik dari pihak Israel maupun dari pihak warga di kota Gaza itu menjadi korban Bapak. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali, saya coba lihat beberapa foto, beberapa cuplikan video. Wah, Bapak Ibu ya. Kasihan sekali ya. Saudara kita yang ada di Palestina maupun juga yang ada di Israel, kasihan ya. Ada yang Kristen, ada yang Muslim Bapak Ibu ya. Karena ini memang bukan isu agama teman-teman ya. Ini murni politik ya. Jadi saya selalu melihatnya dalam konteks kemanusiaan ya. Makanya ketika awal-awal ada orang yang memuji Hamas menyerang Israel, saya kadang-kadang berpikir kenapa ya mereka bersukaria padahal ada korban warga di sana ya, ada korban warga yang tidak bersalah, kok kemudian tidak ada yang memberikan perhatian terkait dengan itu ya. Sebaliknya ya, wah ketika ada serangan balasan baru semuanya bicara kemanusiaan ya.
Karena itu Bapak Ibu saya secara pribadi tidak menginginkan ya dan tidak mengharapkan situasi seperti ini. Kasihan sekali ya. Ya baik warga yang ada di kota Gaza maupun warga yang ada di Israel, Bapak Ibu semuanya kasihan ya. Kasihan Bapak Ibu ya. Dan tentu kawan-kawan saya juga mengingatkan kepada kita semua ya. Tentu kita perlu bijaksana ya melihat informasi-informasi yang beredar ini Bapak Ibu ya, mengenai korban dan segala macam. Karena begini Bapak Ibu, seperti yang pernah kejadian itu Bapak Ibu ya, apa namanya teman-teman ya, kan tidak seperti situasi di sana kan tak selalu ya, apa namanya Bapak seperti yang digambarkan dalam banyak informasi. Jadi perlu memang kita mendapatkan ya informasi-informasi ataupun kemudian apa namanya Bapak Ibu ya, informasi pembanding ya supaya kita bisa melihatnya lebih menyeluruh ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran dan harapkan situasi di sana segera membaik, dan salam sejahtera bagi kita semua.